Hai semua, di video kali ini aku mau masak pindang ikan patin. Cara masaknya sangat mudah, bahannya murah meriah, rasanya juga enak, sedap, segar, gurih, dan sehat. Yuk langsung saja simak videonya dan nonton sampai habis. Untuk bahannya, pertama kita siapkan setengah kilogram ikan patin, dicuci bersih, kemudian dipotong menjadi 5 bagian. Agar ikan tidak amis, kita lumuri dengan 2 buah jeruk nipis. Supaya ikannya tidak tawar, kita tambahkan 1 sendok teh garam. Kita balur ikan dengan garam. Nah, jika sudah selesai, ini kita sisihkan dulu. Setelah itu kita siapkan bumbu yang dihaluskan. Di sini ada 10 buah cabai merah, 10 buah bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Selanjutnya masukkan cabai, bawang merah, dan bawang putih ke dalam mangkok blender. Setelah itu tambahkan air secukupnya. Sekarang kita blend cabai, bawang merah, dan bawang putih sampai halus. Nah, jika sudah halus, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, rebus 900 ml air hingga mendidih. Selanjutnya masukkan 2 batang serai yang sudah digeprek, 3 lembar daun salam, 2 ruas lengkuas digeprek juga, dan 3 cm jahe yang sudah digeprek. Selanjutnya masukkan juga bumbu yang sudah dihaluskan. Kita masak bumbunya sampai mendidih dan matang. Kalau masak pindang, bumbunya ini tidak usah ditumis ya. Nah, jika sudah mendidih, sekarang kita masukkan ikan yang sudah dilumuri dengan garam dan air jeruk nipis. Kemudian masukkan 1 sendok teh asam jawa yang dilarutkan dengan 2 sendok makan air. Kita masukkan air asam jawa sambil disaring ya. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan gula merah, 1 sendok teh penyedap rasa, dan 1,5 sendok teh garam. Kemudian masukkan 2 buah tomat yang dipotong 4 bagian. Sekarang kita masak hingga ikan matang kurang lebih 15 menit. Nah, ini ikannya sudah matang. Warnanya cakep sekali, bikin selera ya. Nah, ini ikannya sudah mateng. Sekarang kita masukkan setengah buah nanas yang sudah dipotong-potong. Kemudian tambahkan cabai rawit secukupnya. Kemudian masukkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris panjang-panjang. Lalu tambahkan daun kemangi secukupnya. Sayur-sayuran ini kita masaknya sebentar saja, tidak perlu lama. Kita masak sampai mendidih, kemudian langsung diangkat. Nah, ini pindangnya sekarang sudah mendidih ya. Wah, warnanya cakep banget ya. Kelihatannya sedap dan bikin selera ya. Nah, ini ikannya sudah matang ya. Yuk, sekarang kita angkat pindang ikannya. Terima kasih sudah menonton. Support terus Landscape Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Kita pindahkan dulu ke mangkok saji. Warna pindangnya cakep banget, bikin selera ya. Kelihatannya sedap.
Yuk kita cobain ya. Rasanya enak sekali, sedap, gurih, dan seger banget. Bumbunya sudah pas, asam, gurih, dan pedasnya juga sudah pas banget. Pindang ikan patin ini cocok sekali buat ide lauk buka puasa. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Linskik Channel. Hari ini aku mau membuat tekwan, makanan khas dari Palembang. Di video sebelumnya sudah dibuatkan tutorial cara membuat tekwan. Nah, di video kali ini aku mau masak kuah tekwan yang sedap dan gurih. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama kita siapkan tekwan. Cara membuat tekwan bisa lihat di video sebelumnya ya. Nanti lihat link videonya ada di description box. Untuk bahan kuah tekwan, pertama kita siapkan 250 gram udang. Kupas kulit udang, kerat pungkungnya, lalu cuci bersih. Kemudian ini kepala dan kulit udang untuk dibuat kaldu. Lalu siapkan juga setengah buah bengkuang, potong panjang-panjang seperti ini. Selanjutnya siapkan 1600 ml air untuk kuah. Lalu ini 400 ml air untuk dibuat kaldu udang. Dan 5 bawang putih cincang halus. Sekarang siapkan bahan pelengkap. Di sini ada 4 batang seledri, iris kecil-kecil, bawang merah goreng secukupnya. Lalu ada sambal rawit secukupnya. Kemudian siapkan segenggam jamur kuping, rendam, cuci bersih, lalu rebus hingga matang. Kita siapkan juga 1 bungkus soun diseduh hingga lembut. Dan 1 batang timun dicacah kecil-kecil. Tuang 1600 ml air ke dalam panci untuk membuat kuah tekwan. Ini kita rebus hingga mendidih. Panaskan minyak goreng sedikit saja, lalu masukkan bawang putih cincang. Ini kita tumis hingga layu dan harum. Nah, jika sudah harum, masukkan udang. Kita masak hingga udang berubah warna dan harum. Sekarang tambahkan sebagian air, diambil dari yang 400 ml tadi ya. Kita masak sebentar hingga mendidih. Nah, jika sudah mendidih kita angkat. Selanjutnya masukkan udang ke dalam air rebusan. Ini kita masak dengan api kecil saja. Sekarang panaskan minyak sedikit saja, setelah itu kita masukkan kulit dan kepala udang. Tumis hingga berubah warna dan harum. Jika sudah tercium aroma harum, sekarang masukkan sisa air dari yang 400 ml tadi. Kita rebus sebentar hingga mendidih. Nah, jika kaldu udangnya sudah mendidih, kita saring. Kita saring, buang kulit dan kepala udang, kita ambil kaldunya. Lalu masukkan kaldu udang ke kuah tekwan. Kemudian tambahkan 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, 2 sendok teh garam, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kita masukkan juga bengkuang, tambahkan jamur kuping, masak sebentar saja hingga mendidih. Lalu angkat agar bengkuangnya tidak lembek.
Sekarang masukkan tekwan secukupnya. Masak hingga tekwan mengapung naik ke atas. Tekwan ini disajikan hanya kalau mau dimakan ya. Caranya kalau mau dimakan lagi, tinggal panaskan kuah di panci kecil, lalu masukkan tekwan, masak hingga lembut. Nah, jika sudah mendidih dan tekwannya sudah mengapung naik ke atas seperti ini, sudah siap disajikan ya. Kita angkat. Siapkan mangkok saji, masukkan dulu soun. Lalu kita masukkan tekwan dan kuahnya. Seger ya, ini pasti enak. Kemudian tambahkan timun. Kita tambahkan bawang goreng. Tambahkan seledri secukupnya. Dan sambal rawit tentunya. Mantap ya. Nah, sekarang tekwannya sudah siap disajikan. Yuk, sekarang saatnya makan. Kita campur dulu. Cobain yuk. Enak banget, sama seperti yang dijual, gurih, pedas, rasanya mantap. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Support terus Linscake Channel ya dengan cara subscribe. Jangan lupa like. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Di video kali ini aku mau masak sup tom yum segar, bisa buat buka puasa. Resep tom yum ini resep andalan dan favorit keluarga. Rasanya pas, pedas, gurih, dan ada asemnya tapi tipis aja. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara memasaknya. Kita siapkan bahannya dulu ya. Di sini ada 12 butir bawang merah. Lalu 10 siung bawang putih, kemudian ini 12 buah cabai merah keriting. Kemudian ini 3 ruas lengkuas digeprek, 3 ruas jahe kita geprek, dan 7 batang serai digeprek. Lalu ini 12 lembar daun jeruk, kita buang tulang daunnya. Kemudian aku tambahkan 1 saset pasta tom yum. Ini aku pakai yang merek Adabi, boleh pakai merek apa saja ya. Dan cabai rawit secukupnya atau sesuai selera. Selanjutnya siapkan 250 gram udang, kupas, kerat bagian punggungnya, lalu cuci bersih. Agar kaldunya semakin sedap, aku tambahkan 100 gram dada ayam filet, kita iris tipis-tipis. Kemudian ini kulit dan kepala udang untuk dibuat kaldu. Untuk sayurannya bebas ya, ini aku pakai 1 kaleng jamur kancing, boleh pakai yang segar. Kemudian siapkan juga 3 kotak tahu, bakso sapi dan ayam secukupnya. 1 batang jagung manis dipotong-potong, 2 ikat pokcoy dan 1 bonggol sawi putih. Sekarang kita haluskan dulu bawang merah, bawang putih dan cabai merah. Tambahkan sedikit minyak goreng dan air, kemudian kita blender hingga halus. Sebelum dilanjutkan, buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu yuk dan ketuk tanda lonceng. Jika suka dengan videonya, jangan lupa like dan share ya. Sekarang masukkan 1200 ml air ke dalam panci atau wok, lalu masukkan jagung manis. Ini kita masak dulu hingga mendidih. Panaskan minyak sedikit saja, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan pasta tom yum, kita masukkan 1 saset. Kemudian masukkan semua bumbu dapur, serai, jahe dan lengkuas.
Masukkan juga daun jeruk, kita tumis bumbu hingga harum. Selanjutnya masukkan tumisan bumbu tom yum ke dalam kuah. Biarkan tetap dimasak dengan api kecil. Tambahkan minyak goreng sedikit ke dalam wajan bekas menumis bumbu tadi. Kita masukkan kulit dan kepala udang. Ini kita tumis hingga harum. Kemudian masukkan 300 ml air. Kita masak sebentar hingga mendidih. Nah, jika kaldu udangnya sudah mendidih, kita saring, buang kulit dan kepala udang. Selanjutnya, tuang kaldu udang ke dalam kuah tom yum. Kita masukkan udang. Tambahkan daging ayam filet. Kemudian tambahkan 2 sendok teh kaldu ayam bubuk. Masukkan 1,5 sendok teh garam dan 1 sendok makan gula pasir. Ini kita masak hingga ayam dan udang matang. Nah, jika ayam dan udangnya sudah matang, masukkan jamur kancing. Kemudian masukkan bakso. Kita masukkan juga tahu. Ini kita masak sebentar saja hingga mendidih. Sekarang masukkan sawi pok choy. Lalu tambahkan sawi putih. Kemudian kita masukkan cabai rawit. Terakhir, masukkan air perasan jeruk lemon. Ini mendidih, langsung kita angkat ya agar sawinya tidak kematangan. Nah, sekarang sudah selesai ya sup tom yum sederhana, kelihatannya sedap dan seger ya. Kita matikan api kompor dan angkat sup tom yum. Sekarang sup tom yum segar sudah siap disajikan. Yuk kita siapkan nasi putih hangat. Kelihatannya enak ya, wangi dan seger sekali. Bikin yuk buat buka puasa nanti sore. Aku maam dulu ya. Enak mamis, sedap dan seger banget. Rasanya juga pas semuanya. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau masak sayur asem yang enak, sedap, dan yang bumbunya pas. Sayur asem ini masaknya gampang-gampang susah. Orang sering bingung dengan bumbunya. Nah, seringkali kalau makan, sekalipun di restoran atau rumah makan, belum pernah ketemu sayur asem yang enak dan bumbunya pas. Yuk, sekarang kita masak sayur asem yang enak, sedap, warnanya cakep, dan bumbunya pas. Nah, untuk sayurannya kita siapkan 200 gram kol atau kubis dipotong lebar. Kemudian kita siapkan juga 100 gram daun melinjo, lalu 5 lonjor kacang panjang dipotong-potong, dan 1 buah terong kita potong bulat. Untuk sayuran berikutnya kita siapkan 1 buah jagung manis yang sudah dipotong-potong. Kemudian di sini ada 100 gram jagung muda yang diiris serong. Selanjutnya siapkan 50 gram kacang tanah. Ini sudah aku rendam semalaman ya agar lebih cepat empuk. Kemudian siapkan 1 buah labu siam dipotong dadu. Selanjutnya di sini ada 100 gram melinjo. Kemudian kita pakai 3 lembar daun salam dan 2 ruas lengkuas yang sudah digeprek.
Sekarang kita siapkan 1 sendok makan asam jawa, kemudian tambahkan 50 ml air. Kita larutkan asam jawa. Nah, jika asam jawanya sudah larut, kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan bumbu yang dihaluskan. Di sini ada 12 buah cabai merah, 5 butir kemiri, kemudian di sini ada 12 butir bawang merah. Selanjutnya siapkan 5 siung bawang putih dan 1 blok terasi, boleh digoreng atau dipanggang. Kemudian nanti kita tambahkan 1 sendok makan garam dan 1,5 sendok teh penyedap rasa. Ini aku pakai kaldu jamur bubuk. Lalu nanti kita tambahkan 2 sendok makan gula merah. Selanjutnya masukkan ke dalam mangkok blender semua bumbu yang dihaluskan seperti cabai merah, bawang merah, kemiri, dan bawang putih. Kemudian kita masukkan juga terasinya. Tambahkan air secukupnya saja agar blendernya bisa berputar. Sekarang kita blend sampai halus. Selanjutnya kita rebus 2 liter air sampai mendidih, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Sekarang kita masukkan kacang tanah dan sayuran yang paling keras ya, yang butuh waktu lama untuk memasaknya, seperti jagung manis, jagung muda, dan melinjo. Kita masukkan semua. Nah, ini dimasak dulu sampai empuk. Selanjutnya kita masukkan air asam jawa sambil disaring ya. Kemudian masukkan gula merah. Setelah itu tambahkan garam dan kaldu jamur bubuk atau penyedap rasa. Kemudian kita aduk ya sampai rata. Sekarang kita masukkan labu siam. Masukkan juga terong. Nah, kita masak sampai labu siam dan terong empuk. Nah, sekarang kalau terong dan labu siamnya sudah empuk, kita masukkan semua sayuran seperti daun melinjo, kacang panjang, dan kol. Kita masukkan semua. Sayuran ini kita masaknya sebentar saja supaya warnanya tetap bagus dan tidak sampai bonyok. Nah, ini kalau sudah mendidih sebentar, sayurannya masih bagus ya, warna kacang panjang dan daun melinjonya masih hijau. Sekarang kita angkat ya. Nah, kita pindahkan sayur asemnya ke mangkok saji. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini sayur asemnya ya, warnanya cakep, menggugah selera, isiannya banyak, dan ini kelihatannya sedap ya. Tadi pas masak sudah aku cicip ya, bumbunya pas ya, asinnya dan asemnya semuanya pas, gurihnya.
Yuk, sekarang kita cobain ya sayur asemnya ya. Kita makan dengan nasi. Yuk, sekarang kita cobain. Rasanya enak banget, gurih, sedap, asin, asemnya pas, enak banget. Wajib coba ya. Rasanya seger banget dan sedap, cocok sekali untuk menu buka puasa. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Bingung ya, setiap hari mau masak apa? Di video kali ini aku mau masak yang mudah saja dengan sisa stok yang ada di kulkas. Dengan sedikit ayam dan tahu, tapi rasanya juara, enak banget buat cemilan maupun untuk lauk. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama kita siapkan 150 gram ayam filet, bebas boleh pakai bagian dada atau bagian paha. Kemudian masukkan ayam filet ke dalam chopper. Tambahkan 4 siung bawang putih. Kemudian kita giling sebentar, teksturnya kasar, jangan terlalu halus ya. Nah, ini tekstur ayamnya masih agak kasar, tidak halus seperti kalau membuat bakso. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Masukkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris halus. Kemudian tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur bubuk, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh lada bubuk. Nah, kalau ada kecap Inggris, boleh tambahkan kecap Inggris secukupnya saja, kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian ini aku tambahkan minyak wijen, boleh skip ya kalau tidak ada. Nah, sekarang kita aduk dulu ya agar semua bumbu tercampur rata. Selanjutnya masukkan 6 sendok makan tepung tapioka. Kemudian ini kita aduk hingga adonannya tercampur rata. Siapkan 4 kotak tahu. 1 kotak tahu kita potong bagi 4. Sebagian digoreng, sebagiannya mentah. Ambil 1 potong tahu, belah sedikit bagian tengahnya. Kemudian kita isikan dengan sedikit adonan ayam. Lalu kita tambahkan adonan ayam ini ke bagian atas tahu seperti ini. Sekeliling bagian atas tahu kita tutup dengan adonan ayam. Nah, jadinya seperti ini ya mamis. Selanjutnya, rebus 1400 ml air hingga mendidih. Kemudian masukkan tahu bakso. Nah, kita rebus tahu bakso ini hingga matang. Apabila sudah tercium aroma wangi tahu bakso dan ini sudah matang ya. Nah, ini tahu baksonya sudah matang ya, aromanya sedap banget. Sekarang kita masukkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk.
kita masukkan ke dalam rebusan tahu bakso, lalu tambahkan 2 batang seledri dan 1 batang daun bawang yang sudah diiris halus. Kita tambahkan sayuran hijau. Nah, ini kita masak sebentar hingga mendidih. Setelah sayur matang, kita tambahkan bawang goreng, kemudian matikan api kompor dan kita angkat tahu bakso. Sekarang kita siapkan mangkoknya yuk. Masukkan tahu bakso. Kemudian kita tambahkan kecap manis secukupnya. Kelihatannya sedap ya. Lalu tambahkan bawang goreng. Kemudian kita sajikan dengan sambal cabai rawit. Tahu bakso ini sudah siap disajikan. Nah, yuk sekarang kita cobain. Cabai rawitnya sedikit saja ya. Nah, ini tahu baksonya ya. Cobain ya. Enak banget, gurih, pedas, dan wangi, sedap banget. Cobain deh, pasti semua suka. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Support terus Lyn's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa ketuk tanda lonceng ya.